Wow, sudah hari Rabu aja dan mengingat sebentar lagi kita akan menyaksikan Dutch Grand Prix terakhir untuk saat ini karena tahun depan Zandvoort nggak ada di kalender. Ya semoga aja prediksi gua hari ini gak gagal dan meneruskan streak gua sebelum-sebelumnya. Sebelum summer break kemarin, di mana prediksi gua tuh kan oke-oke semua tuh. Jadi ya, mari kita teruskan. Oke lah, skuy, ngopi. Bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi. Kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HUT RI 81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skui dibeli guys dengan DM IG Lontong Balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic. Mengingat ini sprint weekend, jadi ya ada 4 prediksi untuk segmen ini. Ini menarik karena Zandvoort merupakan track yang sangat technical. Dan jujur li, semua pembalap dari top 4 tim memiliki kesempatan untuk meraih pole dan kemenangan dan juga di sprint pole dan sprint win juga. Dan akan menarik untuk melihat seperti apa balapan di sini dengan regulasi baru ini. Karena lurusannya kan cuma yang satu tuh, panjang ya. Jadi harusnya super clipping tidak akan jadi isu. Tetapi ya kita lihat aja nanti. Untuk sprint pole, gue akan go bold dengan mengatakan Max Verstappen bakal meraih sprint pole di sini. What? Ya, Aibin harusnya nggak se-shock itu juga ya, mengingat berapa kali musim ini dia sudah bergelut untuk pole position, tapi gagalnya ya kalau nggak tipis gapnya, atau nggak ya karena mobilnya nguyeng-nguyeng akibat Macarena mereka itu. Lalu mengingat ini juga last home race-nya dia, ingat karena Zandvoort nggak ada di kalender musim depan, bukan karena dia mau pensiun. Jadi akan sangat nice ending banget untuk Orange Army di Zandvoort melihat Max meraih sprint pole. Sekalian boleh deh, gue akan prediksi dia akan meraih sprint win juga. Dan gue pun pede dia akan meraih pole di hari Sabtunya juga. Buset, all in Max Verstappen nih bang. Sekalian aja lu prediksi dia menang ya kan? Gimana kalau gue bilang Orange Army akan dapat nice ending dengan Max meraih sprint pole, sprint win, pole position, dan mobil orange yang menang. Hayya. Karena gue prediksi Lando Norris yang menang di balapan sebelumnya dan lagi on fire banget sejauh ini untuk meneruskan tren ini di Zandvoort. Update McLaren terlihat bekerja di Hungaria kemarin dan bisa aja mereka sudah mulai bisa mempersulit hidup Mercy dan Ferrari di paruh musim kedua ini. Udah gitu si L Financial Freedom ini juga emang udah se-freedom itu, jadi balapan tanpa tekanan dan beban aja udah sampai pensiun aja udah pasti gitu. Lalu untuk prediksi kedua ini, gue lanjutan dari Max dan Red Bull deh, karena ada kabar soal Red Bull yang udah nggak akan membawa update lagi di sisa musim ini. Dan sudah owarida dengan berharap di mobil RB22 ini. Tapi, untuk saat ini gue masih yakin mereka dapat merepotkan top tim lainnya. Mumpung tim lain belum nafsu-nafsu lagi dengan update mereka sejauh ini di paruh musim kedua, dan akan memprediksi bahwa mereka akan meraih podium di balapan ini. Mungkin sama Max, atau ya jangan kaget kalau misalnya nanti Isaac yang dapat. Wong di musim lalu juga meraih podium di sini, jadi ya itu sih untuk Red Bull. Yang kabarnya juga harusnya sudah menemukan solusi permasalahan Macarena mereka yang buat pembalap mereka harus minum antangin tiap kali mereka nge-spin. Kasian kali puyeng buat mereka pastinya. Untuk prediksi ketiga, gue mau prediksi Ferrari. Nah, para musim kedua ini emang diprediksi akan menjadi periode yang terseru lah harusnya untuk mereka, karena setelah balapan ini, A duo 2 mereka akan hadir di Monza, dan diharapkan A duo 2 ini dapat nge-boost chance mereka untuk mengejar Mercedes, dan lebih memastikan untuk mereka mengalahkan top 4 tim lainnya. Namun perlu diingat, minggu ini kita masih ke Zandvoort, dan jujur aja, race musim lalu di sini merupakan mimpi buruk banget untuk mereka ketika satunya mencipok tembok dan satunya lagi dicabik-cabik sama Upper Moon 1 Kimiko Kushibu Antonelli dan yang menciptakan ini. Dan track record Ferrari di sini semenjak track ini comeback 2021 ya jujur aja emang sebapuk itu. Jadi gue expect hal yang sama untuk mereka di musim ini. Ya sesekali prediksi mereka menderita lah, masa yang senang-senang terus. Kemarin di Hungaria buset, gua dan mungkin beberapa dari kalian juga milking banget hype mereka bakal jedak-jeduk di sini menang, nyatanya malah jadiin kaos 45 pula sama si lontong balapan itu. Ya mungkin 45 itu akan comeback di sini, jadi ya we'll see lah. Emang gua rasa beberapa tifosi rasanya pengen skip aja balapan di Zandvoort ini dan pengen cepet-cepet langsung ke Monza. Nyatanya malah menang di sini, di Monza malah nanti. Nah, ngomong-ngomong soal update mesin, tim yang akan membawa update mesin mereka ke sini ialah Honda untuk Aston Martin.
Setelah update yang luar biasa di Hungaria, di mana Adrian Newey menunjukkan bahwa dia belum kecuci, sekarang tinggal melihat apakah Honda juga belum kecuci dalam bikin PIU. Kemarin mereka sempat testing di Hungaria tuh PIU barunya, dan kabarnya sih ada beberapa masalah. Namun, mereka yakin bahwa semua masalah itu bisa diatasin sebelum Zandvoort. Dan ada kabar juga bahwa mantan-mantan kru Honda yang bekerja untuk Red Bull dulu tuh di regulasi sebelumnya udah comeback juga untuk mesin yang baru ini. Kalau gue sih prediksi sepertinya secara PU mereka akan masih tertinggal dari pabrikan mesin lainnya. Namun sudah nggak segede dulu lah pasti gapnya. Dan mungkin akan mengalami beberapa isu reliability nantinya di paruh musim kedua ini. Tapi untuk Zandvoort gue cukup pede aja. Dan mengingat mereka di tikungan udah bisa kasih paham tim lain, gue prediksi kedua pembalap mereka kemungkinan dua-duanya bisa tembus ke Q2 di salah satu sesi qualifying nanti. Mau itu sprint qualifying ataupun qualifying biasa. Step by step dulu aja, dan Honda gue yakin juga berharap di Zandvoort ini mah ya penting trouble free dulu aja, dan baru di Monza nanti meroket. Meroket sih meroket, tapi kalau geter-geter juga ya balik lagi ke kotak satu dong. Nah, untuk prediksi kelima ini, apa ya? Oh, gue baru baca sih kemarin kalau sejauh ini 2026 belum ada full wet session, mau di practice, qualifying, sprint race, sprint qualifying, ya itulah intinya. Dan gue juga baru ngecek di hari Selasa saat gue rekam video ini, kalau di hari Jumat terdapat chance hujan akan turun. Menarik deh. Dan oleh karena itu, gue mau prediksi kalau di weekend ini akan ada satu sesi di mana hujan akan turun dan para pembalap harus menggunakan ban inter atau bahkan ban wet. Kemungkinan di hari Jumat kalau melihat dari forecast. Tapi sejauh ini forecast hujannya ya kita lihat aja dulu apakah bisa aja dia sesuai, bisa juga dia pindah hari, atau malah bisa aja PHP lagi kayak sudah-sudah dan hujannya nggak jadi turun. Jangan lupa dibeli kaosnya ya guys ya, walaupun udah lewat 17-annya, ini bakal tetap for sale sampai akhir Agustus nanti, tapi harganya udah beda, bukan 81.000 lagi, tapi 90.000. Nah oke, gimana menurut kalian? Menarik untuk kita pantau mengingat kita sudah masuk ke paruh musim kedua, dan jujur aja, title fight walaupun semua momentum ada di Kimi, tetapi di regulasi baru ini, anything can happen. Dan jangan ke regulasi baru ini, regulasi-regulasi sebelumnya juga sudah membuktikan bahwa selagi matematis belum ada yang jurdun, ya berarti apapun masih bisa terjadi, sampai secara matematis ya emang udah nggak bisa. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya guys, betul gue mau nanya baik lagi, siapa yang bakal hadir di Sentul pada weekend ini di Sabtu dan Minggu? Boleh komen di kolom komentar, nanti kita ketemuan di sana. Oke? Ya, seperti biasa gue udah capek banget. Seperti biasa juga videonya akan ditutup oleh 안녕.